Saat ini kami berada di Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka melaksanakan Monef ANBK tahun 2022 jenjang SD. Ini adalah salah satu sungai yang ada di Bengkulu Utara yang kami lintasi untuk mencapai sekolah-sekolah sasaran yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Halo sahabat BPMP Provinsi Bengkulu, pada saat ini kami dari tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan ANBK jenjang SD yang berada di Bengkulu Utara telah melakukan Monep. Alhamdulillah dalam pelaksanaan Monep banyak hal yang kami temukan di lapangan terkait dengan bagaimana proses ANBK ini berjalan mulai dari perencanaan sampai dengan tataran pelaksanaannya. Untuk lebih lanjutnya silakan saksikan channel YouTube BPMP Provinsi Bengkulu. Selamat siang, kita hari ini sedang memantau pelaksanaan ANBK gelombang 1 di Bengkulu Utara, dan kita mendatangi sekolah salah satu jenjang SD di Bengkulu Utara yaitu SDN 002 Bengkulu Utara. Di sini kami bersama Kepala Sekolah Ibu RR Sabtidahayu SPD. Ya. Dan yang unik adalah pelaksanaan ANBK di SD 02 Bengkulu Utara ini dilaksanakan di rumah kepala sekolah. Baik, bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang ke tempat kami, dan kami sebetulnya harusnya dilaksanakan di sekolahan ya, karena memang di SD 002 Bengkulu Utara ini sudah kami berupaya mungkin kemarin sebelum kami masih latihan, kami pakai 2 gedung kemarin, satu perpustakaan memang yang pinggir jalan dengan satu gedung lagi dengan pakai pesawat itu memang udah kita kasih pulsa, kami pindah hanya bisa HP. Ternyata satu pesawat hanya bisa 1 laptop. Kemarin kami coba pakai 2 pesawat, hanya bisa 2 laptop. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau kita adakan di rumah, kayak itu kan. Kalau nggak nggak menyalahi aturan, kita di rumah aja. Karena alhamdulillah juga kawan-kawan proaktif, banyak punya laptop dipinjami, kita bisa bekerja. Orang tuanya pada proaktif, pada senang, dan sampai sekarang pun sampai hari hanya kami laksanakan di rumah kami sini. Kendala, ya lampu mati alhamdulillah dari latihan kami nggak ada kendala, dan genset siap. Seluruhnya ada berapa laptop, Bu? Ada 13. Kami siap. Dan 3 sesi? Enggak, nanti 10 sampai sore kami. Baik, demikian wawancara kita terkait pelaksanaan ANBK di Bengkulu Utara, khususnya di SD 002 Bengkulu Utara yang memang dilaksanakan di luar sekolah, yaitu di rumah. Demikian, selamat siang. Ini adalah anak-anak didik kita dari SD 02 Bengkulu Utara. Pelaksanaan ANBK-nya dilaksanakan di rumah kepala sekolah karena sinyal yang ada di sini cukup kuat dibandingkan dengan sinyal yang ada di sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Semoga lancar untuk pelaksanaan ANBK SD tahun 2022 untuk kita bersama. Kita akan mewawancarai sebentar teknisi ANBK dari Kabupaten Bengkulu Utara, Pak Edi Parasetiawan. Iya. Oke, bagaimana Pak pelaksanaan ANBK pada hari pertama yang Bapak pantau sampai saat ini? Alhamdulillah pelaksanaan ANBK tahun 2022 ya untuk tingkat sekolah dasar Bengkulu Utara berjalan dengan baik. Tidak ada kendala, walaupun ada kendala cuma karena ada mati lampu sebentar, ada di beberapa bagian daerah. Tapi alhamdulillah terselesaikan, dan sampai siang ini sudah mayoritas sekitar 90% yang untuk gelombang 1 hari pertama udah selesai.
Apa bisa dibilang kalau hari pertama lancar, mudah-mudahan hari berikutnya tidak ada kendala ya Pak? Mudah-mudahan tidak. Biasanya kalau pengalaman dari tahun kemarin kan kendalanya di server, tapi ini alhamdulillah servernya juga udah mumpuni. Jadi sinyal juga sudah di solusinya udah dicari. Kalau di sekolah tidak ada sinyal bisa ke tempat lain, dan alhamdulillah solusinya udah didapat. Perkembangannya dari tahun 2021 kemarin dengan 2022, apa nih Pak yang kira-kira bahwa lebih baik dari kondisi kemarin atau mungkin lebih kurang dari kondisi kemarin? Kalau perkembangannya lebih bagus tahun ini, karena satu sisi HP saya jarang berdering. Oh, indikasi. Jadi indikasinya HP jarang berdering. Kalau tahun kemarin luar biasa sibuk, karena kendalanya banyak. Ya server, ya alat, ya sinyal. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini bisa dibilang tidak ada kendala malah. Ya alhamdulillah. Untuk kemudian dari pihak Pusdatin juga membagi per sesinya langsung secara terpusat, akhirnya tidak menumpuk di dalam satu gelombang. Itu salah satu Itu salah satu ya, solusinya dari pusat, ya dari pusat. Dan itu efeknya juga ke bawah akhirnya jadi bagus. Dan nampaknya sekolah lebih percaya diri nampaknya Iya, ya. betul. Nah, sekolah lebih percaya diri. Kemudian seperti yang kita datangin tadi, ada beberapa sekolah yang memang sebenarnya tahun kemarin menumpang, tahun ini mandiri, dan mereka sudah bisa melaksanakan dengan mandiri, dan alhamdulillah tidak ada kendala. Demikian hasil wawancara kita, dan semoga ANBK di Bengkulu Utara berjalan lancar sampai selesai. Selamat siang. Hari ini kita sedang mewawancara Ibu Kepala Sekolah dari SD 149 yang saat ini pelaksanaan ANBK-nya dengan terpaksa harus diselenggarakan di luar sekolah karena ada banyak kendala yang memang mengharuskan seperti lebih jauh lagi seperti apa. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, pelaksanaan ANBK yang sekolah ini sudah selesai ya Bu ya? Sudah selesai di gelombang pertama. Iya. Bagaimana pelaksanaannya Bu? Sejauh ini lancar? Lancar. Lancar. Demikian wawancara kami dengan Ibu Kepala SD 149 Bengkulu Utara tentang pelaksanaan ANBK. Selamat siang, kali ini kita sudah bersama Bapak M. Rizky ya, proktor dari tim ANBK Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkulu Utara. Baik, Bapak, kami ingin bertanya bagaimana dalam persiapan sekaligus kemudian pelaksanaan ANBK di MIN 1 Bengkulu Utara. Bagaimana kendalanya, apa yang dihadapi? Oke, alhamdulillahnya sih untuk persiapan kita udah persiapan dari jauh-jauh hari, dari untuk pendataan anak, simulasi, gladi, bahkan kami pun untuk menyuruh anak-anak yang mengikuti NBK untuk tidak perlu pulang waktu sudah selesai pelajaran untuk dipandu dalam pelaksanaan pemakaian komputer dan sebagainya, supaya mereka nanti pada saat pelaksanaan lancar. Dan alhamdulillah untuk hari ini pelaksanaannya alhamdulillah lancar benar. Alhamdulillah. Secara teknis ini Bengkulu Utara biasanya terkendala sinyal. Bagaimana pelaksanaannya tadi? Apakah sinyal tidak menjadi kendala? Kalau untuk sinyal sih, kalau untuk yang metode online mungkin terkendala. Karena timbangnya seperti ini. Yang pertama masalah waktu mengerjakan soal di ANBK, itu anak-anak murid itu sering keluar sendiri dari aplikasi. Ketika online sering keluar sendiri dari aplikasi, dan itu cukup memakan waktu juga. Terkait harapan ke depan
pelaksanaan ANBK ini? Bagaimana? Untuk terkait masalah ke depan ANBK ini, yang saya harapkan untuk kepesertaannya kalau bisa seluruhnya itu anak-anak kelas 5 ikut serta, nggak ada lagi yang hanya sampel saja seperti itu, karena mungkin ada anak-anak yang memang mereka bisa untuk mengerjakan masalah ANBK tetapi mereka belum dapat kesempatan untuk ikut ANBK seperti itu. Menjadi apa? Cadangan ataupun sama sekali tidak ada cadangan seperti itu. Jadi kedepannya saya harap ANBK bisa memang mengajak seluruh peserta dari kelas 5 itu semuanya ikut ANBK. Jadi mereka memang bisa, oh ini rasanya loh ujian dari komputer itu. Seperti itu. Iya, sama-sama. Demikian wawancara kita dengan Pak Rizky dari BEM 1 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini sedang memantau pelaksanaan ANBK di SDN 157 Kecamatan Ulupali, Bengkulu Utara. Dan kita akan bertanya kepada Kepala Sekolah SDN 157. Dengan Bapak Ahmad Tajani. Baik, bagaimana sejauh ini? Ini gelombang kedua. Gelombang kedua dan berjalan dalam 2 sesi ya Pak? Ya. Sejauh ini pelaksanaannya bagaimana? Dari sejak persiapan apakah ada kendala sampai pelaksanaan? Kalau untuk kendala, kalau untuk pelaksanaan kayaknya nggak ada sih Bu. Tapi kami lebih kepada jaringan sih, kepada jaringan. Ada hal-hal yang menjadi faktor-faktor kendala lainnya itu kayaknya nggak ada. Tapi masalah yang paling krusial itu jaringan. Saya melihat juga tadi pos AN saya melihat dilaksanakan dengan sebaik-baik nih. Ada banyak informasi yang ditampilkan di situ, tata tertib, penilaian dengan segala kelengkapan. Bagaimana Pak sampai mengkondisikan pos AN agar diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan lengkap? Yang pertama kami sih mengikuti aturan pelaksanaan ANBK itu sendiri. Harapan kami khususnya untuk tingkat satuan pendidikan dasar, kami berharap ke depannya akan ada fasilitas penunjang di dalam. Kenapa saya bilang harus ada fasilitas penunjang di dalamnya? Karena ANBK itu sendiri, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu dilaksanakan oleh seluruh satuan dasar pendidikan di Indonesia. Jadi kami berharap ke depannya kami mendapat fasilitas penunjang yang nantinya dapat kami pakai sebagai sarana dan prasarana untuk anak-anak kami. Akhirnya nantinya anak-anak kami dapat mengenal dan memahami bagaimana melaksanakan asesmen nasional itu sendiri, dan mereka nantinya mampu melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Mohon maaf dengan Bapak Pak Suhadi, Pak Suhadi, Ya. Ketua KKS Tanjung Abu Balik, kelompok kerja Ya, Kepala Sekolah SD. Kecamatan Tanjung Abu Balik. Ya. Pada saat ini kita sedang melaksanakan ANBK, pelaksanaan ANBK gelombang 1 Ya. di Bengkulu Utara. Bagaimana pelaksanaan secara umum ANBK di dalam wilayah? Pelaksanaan ANBK di wilayah Kecamatan Tanjung Abu Balik ini berjalan lancar. Bagaimana pendapat Bapak atau saran atau masukan terkait posisi Bapak sebagai ketua kelompok kerja sekolah terkait pelaksanaan ANBK ini? Saran saya untuk pihak-pihak terkait itu Bu, untuk membantu sarana prasarana. Nah, yang dikhawatirnya itu kalau listrik itu biasanya saya tanyakan ini, kalau listriknya mati, di ibu durian mati, maka sinyal hilang. Jadi walaupun kita menyediakan genset ada gunanya. Hidup di sini tapi sinyal ada kan percuma.
Jadi untuk kedepannya kalau ada pihak-pihak terkait untuk membantu sarana prasarana bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Terima kasih Ya. dan demikian wawancara kami terhadap Pak Suhadi, Ketua Kelompok Kerja Sekolah Kecamatan Tanjung Kecamatan paling terkait. Terima kasih. SDN 150 Utara Hebat. Bapak sendiri sebagai petugas apa? Proktor sekaligus teknisi untuk SD 153. Selama pelaksanaan, sebelum pelaksanaan ada kendala? Kalau pelaksanaan, kendalanya mungkin ke ini ya, ke laptop karena dari sekolah itu belum tersedia. Jadinya kita memilih untuk pinjam tempat dan laptop ke SMP terdekat yang mempunyai Chromebook yang lengkap kan. Jadi bisa kita pinjam ruangan sama laptopnya sekalian. Statusnya tetap mandiri. Mandiri dari Status 153 tetap mandiri. Untuk kali ini juga mandiri, tapi ya menumpang tempat. menumpang Tapi tempat. status tetap mandiri. Sejauh ini kendala apa yang ketika pelaksanaannya berbeda dengan tahun lalu? Secara kendala, secara pelaksanaan. Kalau kendala seperti biasa, kayaknya kendalanya kalau berdasarkan ini mati lampu, hilang sinyal, paling kendala-kendala seperti itu aja. Kalau untuk siswa kayaknya semuanya semangat untuk datang untuk NBK. Jadi nggak kemana-mana, kita tetap di sekolah itu melaksanakannya di sekolah masing-masing seperti itu. Oke, harapannya seperti itu. Terima kasih Pak Junadi. Demikian wawancara kita dengan Prof. sekaligus teknisi ANBK dari SDN 153 Bengkulu Utara. Ada sebagai pengawas ya ANBK Itu di SDN 152 Utara. Kira-kira selama pelaksanaan ada kendala Pak? Alhamdulillah kalau untuk dari kemarin sampai sekarang anak-anak waktu ini alhamdulillah lancar, terkendali dan alhamdulillah selesai semua. Selesai semua, tidak ada kendala sama sekali ya terkait sinyal, terkait listrik misalnya. Ada kemarin ada terkendala sedikit, ada listrik mati, alhamdulillah masih terkendali dan masih bisa selesai. Untuk pelaksanaan aja. Pelaksanaan? Iya. Iya, apa yang terjadi? Waktu pelaksanaan misalkan sinyal yang disediakan dari pendidikan wifi cuma ada keluar kita login kembali, kita loginnya pakai tethering HP. Iya. Posisi Bapak sekolahnya penumpang ya? Iya, kita numpang. Iya. Karena kondisinya di situ di sekolah calonnya tidak ada sinyal. Iya, di sekolah nggak ada sinyal, untuk telepon aja nggak bisa. Jangankan jaringan untuk internet gitu. Telepon aja nggak bisa gitu. Sejauh ini dengan solusi seperti itu tidak ada kendala. Alhamdulillah nggak ada. Baik, demikian wawancara kita